Gerakan jari ini bisa dihitung nggak ya? Oh, kamu tahu nggak? Ya udah, yuk kita cari tahu bareng. Ini terkait flex sensor nggak sih? Kayak banyak yang ngebahas terkait sensor fleksibel. Nah, sebenarnya ini itu bisa digunain untuk sarana kita mengukur gerakan jari kita. Teman-teman tahu nggak sih kalau ini tuh ada resistansinya loh. Contohnya nih, semakin dia tekuk aja, kayak tuh, saya bikin penasaran kan? Banyak banget berita-berita terkait ini. Jadi, aku makin penasaran gimana cara mereka bisa bikin ini. Jadi itu aku juga melihat kalau misal berita-berita tentang cedera itu juga banyak terjadi. Kayak tuh macam-macam kejadiannya. Coba kita lihat, cari sensor. Dia ini emang especially buat ukur kanan. Nah, keren-keren banget gak sih? Jadi pengen gimana ya cara kita untuk bisa mengukur terkait ini. Aku dan temanku langsung search jurnal-jurnal, mencari tahu gimana sih caranya. Dan ini mendukung banyak jurnal yang kita buka, tapi belum tentu jurnal-jurnal ini merepresentasikannya. Karena sebenarnya banyak banget jurnal-jurnal yang udah kita cari, tapi terkadang ada yang satu kurang relevan. Seperti ini masih tergolong belum bisa dibuka. Tapi kami itu percaya kalau misal resistansi atau mungkin volts yang dihasilkan dari jarak tangan kita ini pasti bisa menimbulkan suatu dari hasil gerakan kita nggak sih? Jadi aku yakin kalau misal tangan aku ini bisa menghasilkan suatu hal yang bisa kita ukur loh. Tapi gimana ya caranya? Tuh, mereka pada pakai ini, flex sensor. Kebanyakan orang pakai glove atau sarung tangan untuk menjadi media pembantu dari mereka. Banyak sih desain measurementnya. Jadi pengen buat, yuk kita bahas. Solusi yang kami tawarkan ini berfokus pada pembuatan PCB yang berisi rangkaian op-amp berfungsi untuk memperkuat sinyal dari gerakan jari. Nah, secara logika, gerakan jari itu menghasilkan sinyal listrik yang sangat kecil, sehingga perlu diperkuat agar bisa terbaca dengan jelas oleh sistem pemrosesan selanjutnya. Nah, karena keterbatasan alat, kami tidak menggunakan sensor flex yang asli, melainkan kami menggunakan potentiometer sebagai pengganti dari simulasi tersebut. Nah, dengan memutar potentiometer, kami dapat meniru perubahan resistansi yang mirip seperti saat jari ditekuk maupun diluruskan.
Sehingga dari teman saya tadi, kami merancang dan mensimulasikan alat sederhana ini untuk memberikan konsep kita bahwa sinyal kecil dan gerakan jari itu dapat diperkuat dengan adanya op-amp. Seperti yang dibilang teman saya tadi, dalam bentuk yang kami buat ini adalah PCB, yang dimana karena tadinya kita tidak menggunakan flex sensor, sehingga kita menggantinya dengan potensiometer. Nah, rangkaian ini memproses sinyal dari potensiometer tersebut sebagai input, kemudian dikuatkan oleh op-amp yang dimana kita menggunakan LM358 sehingga outputnya dapat dengan mudah dideteksi atau masuk ke dalam monitor yang kita gunakan, dimana kita berusaha untuk memunculkan volt dan juga resistansi sehingga dapat menghasilkan grafik. Nah, dari sini kita melakukan pendekatan di mana kami pasti akan mendapatkan bahwa rangkaian penguatan sinyal ini sangat penting dalam pengembangan alat pemantau gerakan jari, karena secara logika tadi sinyal yang dihasilkan itu sangat kecil sehingga PCB ini sangat dibutuhkan untuk penguatan dalam sinyal tersebut. Bisa kita lihat bahwa di video kali ini memperlihatkan bagaimana kita PCB yang kami buat, dimana PCB ini terdiri dari sekitar 9 resistor yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, dari nilai yang berbeda-beda inilah kami percaya bahwasannya itu sudah sesuai dengan perhitungan kami sebelumnya. Dan kemudian kami menggunakan Arduino Uno tentunya sebagai microcontroller kami, karena dari kami sendiri ngerasa setelah melihat berbagai studi literatur, kami merasa bahwasannya Arduino Uno merupakan microcontroller yang sangat friendly dan mudah digunakan meskipun tidak WiFi friendly, tapi Arduino Uno merupakan pilihan tepat bagi kami. Dan menurut kami dari sekian banyak kendala, mungkin dari Arduino sendiri kami hanya terkendala dalam kode-kode yang kami cantumkan di Arduino, sehingga kami membutuhkan platform belajar lain seperti bantuan dari AI. Tidak hanya ChatGPT, kami juga mencari dari beberapa literatur atau mungkin bantuan belajar sehingga dapat mengkonfigurasikan dari potensiometer, PCB, dan Arduino ke dalam dashboard visual seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait Arduino IDE yang kami buat, di mana di sini kami sudah menyediakan kode dari Arduino IDE yang sudah sesuai dengan potensiometer dan juga Arduino kami, di mana kami menggunakan Arduino Uno serta potensio yang juga menjadi salah satu pengganti dari sensor penggunaan kami, di mana itu merupakan potensiometer dengan nilai 50.000, sehingga kami memasukkan rumus dari resistansi juga sesuai dengan
PCB yang telah kami buat. Nah, setelah seperti ini, kita menyimpan filenya, kita save. Setelah done saving, tapi sebelum itu kita juga harus memperhatikan terkait port yang kita gunakan sudah sesuai, port yang kita gunakan juga sudah sesuai, dimana port yang ada di laptop saya adalah COM7 tentunya. Setelah itu kita upload dan kita harus menunggu compiling stage terlebih dahulu hingga dia done compiling. Kita tunggu sampai benar-benar ini. Sebelumnya, sambil kita menunggu di mana kami memiliki keterbatasan di mana tidak bisa memunculkan serial plotter dalam Arduino IDE, sehingga kami hanya dapat memberikan tampilan dari serial monitor yang ada pada Arduino IDE kami saat ini. Begitu. Nah, setelah done compiling, tentunya seperti ini kita bisa melihatnya di serial monitor. Dimana di sini grafiknya itu real time. Jadi, nah, kita bisa lihat bahwasanya grafik ini adalah real time. Kebetulan saya mengenai malam-malam karena memang data yang tadi kami belum dapat memberikan videonya yang terbaik. Nah, bisa kita lihat sesuai dengan teori yang telah kami berikan, di mana semakin besar voltage-nya, resistansinya semakin menurun. Bisa kita lihat. Nah, di sini kami hanya bisa memberikan voltage sekitar 2 sehingga tidak sesuai memang dengan tugas sebelumnya di mana kita harus setidaknya memberikan voltage sekitar 5. Namun ini merupakan keterbatasan yang menjadi evaluasi bagi kami nantinya. Nah, karena sudah selesai, kita silang. Kemudian kita akan mengarah ke Visual Studio Code. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait login project yang saya buat dimana untuk menampilkan dashboard real time-nya ya. Jadi ini kami menggunakan Visual Studio Code dimana yang pertama ini ada load.json ini nanti ini ya ini akan running di Chrome. Jadi ini merupakan URL-nya. Terus ada dashboard.html tentunya. Seperti ini nanti itu akan keluar voltage resistance 10%. Terus ada data JSON, ini nanti data yang dari sini itu kan membaca data JSON nantinya. Terus ada launching HTML, ada login PHP tentunya karena bahasa kami menggunakan ini. Dia nanti ada username sama password yang teranu ke localhost. Ini data layoutnya, ini dari Pythonnya untuk membaca dari port 7 karena tadi kita pakai port 7. Terus ini register, ini style CSS nya, kemudian ada tes serial PY tadinya untuk mengecek. Jadi kita coba buka terminal dulu, kita klik Python reader. Nah, karena ini sudah terhubung maka ini nantinya akan memunculkan real time. Tuh, kemudian kita run. Nah, kita coba masukkan nama kita. Baik, tuh. Sudah muncul sesuai dengan grafik yang telah disesuaikan seperti itu. Nah, ini sudah muncul lagi. Ya, kurang lebih dashboardnya akan tampil seperti ini. Baik, di sini merupakan potentiometer UI yang kami buat sebagai alternatif dalam penyesuaian antarmuka dari visual
grafiknya karena kami memiliki keterbatasan dalam penyesuaian dari real time grafik sehingga kami menggunakan alternatif yakni ThinkSpot. Nah, di sini kami memberikan sebuah grafik dan juga data, dan tetapi kita bisa lihat di sini masih no data font karena kami memerlukan ini. Sebenarnya pakai Python. Sini sudah COM7 ya teman-teman, karena kami menggunakan COM7. Terus di sini sesuaikan dengan di mana letak Python itu, terus kita run. Nah, kemudian yes, tersend kembali dan sesuai ya, ini real time. Terus ketika semakin besar resistansinya semakin kecil. Coba kita nolkan, itu dia akan tidak terbaca. Lebih ke resistansinya semakin besar banget. Nah, coba kita lihat di di sini sudah terlihat grafiknya mulai muncul. Ini secara real time ya. Oke. Terus untuk grafiknya bisa kita lihat. Kenapa grafiknya tidak muncul ya teman-teman? Sebentar. Mungkin kita perlu merefreshnya. Nah, muncul. Kita lebarkan. Coba ini kita kecilkan ya. Ini supaya lebih kita perbesar supaya lebih terlihat grafik dari nih. Sudah terlihat ya teman-teman untuk voltage dan juga pergerakannya. Kurang lebih kita memerlukan dari Python tentunya ini, terus di terminalnya kita ini baru kita ke potensialnya. Bisa kita lihat ini secara real time. Dari simulasi yang kami buat, terbukti bahwa sinyal kecil dari pergerakan jari yang kita logikakan sebelumnya itu dapat diperkuat oleh PCB buatan kami, di mana kami menggunakan op-amp LM358 dan kami merasa bahwasanya perhitungan yang kami lakukan itu sudah benar, di mana hasilnya bahwasanya ketika voltage atau potentiometer tersebut diputar, maka ketika lebih besar, maka resistansinya akan menurun, sehingga itu terbukti pada simulasi yang kami buat. Nah, selanjutnya akan jelaskan. Walaupun kami belum menggunakan sensor fleksibel yang asli, kami telah menggantinya dengan potentiometer, di mana potentiometer tersebut dapat menunjukkan prinsip dasar dari alat pemantau gerakan jari yang dapat diwujudkan secara sederhana namun fungsional. Nah, maka dari itu fungsi dari potensiometer itu sendiri adalah sebagai resistansi pengganti dari sensor yang asli. Nah, dari kami sendiri, simulasi ini terwujud dari adanya tugas elektronika analog, sehingga dari sini kami merasa bahwasannya memang tugas kami ini memiliki banyak kekurangan, sehingga kami bisa dari tugas ini kami bisa mengevaluasi untuk kedepannya apa saja yang kurang, sehingga ketika nantinya tugas kami dibuat referensi bagi mungkin angkatan berikutnya atau mungkin bagi mahasiswa di luar ITS nantinya, kami bisa memberikan lebih cuplikan bagaimana simulasi yang telah kami buat beserta dengan kekurangannya. Nah, kami percaya teknologi sederhana bisa berdampak besar. Finger movement measurement, langkah kecil untuk masa depan rehabilitasi yang lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih.